Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-209 dari 1000 hadis hafalan. Temanya laporan malaikat penjaga siang dan malam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu, para malaikat itu, ya ta'aqabun, mereka bergantian. Allah memberikan tugas kepada mereka secara bergantian. Malaikatun bil laili, ada malaikat ditugasi untuk menjaga malam. Wa malaikatun bin nahar, ada malaikat yang ditugasi menjaga siang. Wa yajtami'un, dan mereka ketemu. Yang satu belum kembali, yang satu sudah datang. Fi sholatil fajri wal asri, di dalam sholat subuh dan asar. Suma ya'ruju ilaih, kemudian naik kembali menghadap kepada Allah. Alladzina batu fikum, malaikat yang berjaga malam di tengah kalian. Wa yas'aluna, bahwa alamu, Allah nanya kepada mereka, di mana Allah lebih tahu. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Enggak boleh dikatakan kenapa, sudah tahu nanya. Allah tidak boleh untuk ditanya, tapi Allah yang akan bertanya, itu ada hikmahnya. Wa yaqul, dalam bentuk pertanyaan, kaifa taraktum, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku yang kamu tugas di sana. Wa yaqulun, maka mereka menjawab, taraknahum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Wa atainahum yusallun, kami datangi mereka, mereka juga dalam keadaan sholat. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita diberitahu tentang alam gaib. Malaikat salah satu di dalam wilayah gaib ada, cuma indera kita nggak bisa menjangkau. Memang Allah membuat makhluk berjodoh
termasuk ada yang hadir bisa dibuktikan nyata, ada yang gaib, ada cuma kita nggak ada kemampuan membuktikan nyata. Maka yang hadir yang bisa dibuktikan nyata kita dilengkapi dengan indera semisal penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, kemampuan membuat alat-alat untuk mengadakan pembuktian. Salah satu sisi begitu, sehingga adanya bisa dibuktikan dengan real, empiris, nyata. Ada juga yang indera enggak menjangkau, alat pun juga tidak bisa menjangkau karena saking kecilnya makhluk dan luasnya alam. Maka bentuk kasih sayang Allah kita diberitahu. Dan yang masuk pada wilayah gaib itu luas. Malaikat dengan segala tugasnya, termasuk mencatat amal manusia, mengawasi dengan segala hikmahnya, termasuk alam kubur dan berikutnya, termasuk adanya alam jin, termasuk juga adanya surga neraka. Dan Allah sendiri baru bisa dilihat ketika orang sudah masuk ke dalam surga. Dan keharusan iman kepada yang gaib itu tidak bisa dibantah, karena ya berjudul tadi. Ada yang hadir bisa dideteksi langsung, ada yang gaib, alat nggak mampu mendeteksi, maka Allah memberitahukan. Maka keharusan iman kepada yang gaib seperti bernafas, menghirup, menghembus. Sehingga dengan begitu akan menjadi lengkap dan manusia mendapatkan pembekalan dengan pemberitahuan akan perkara-perkara gaib dan bahkan itu yang paling utama. Karena kehidupan dunia hanya sebagai pembekalan, pembuktian, akhirat sebagai intisari kehidupan yang semuanya berangkat dari surga dan disilahkan untuk masuk ke dalam surga. Dunia sebagai tempat pembuktian kalau mau, yaitu dengan cara mentaati pada Rasulnya yang menyampaikan pembimbingan dari Allah Ta'ala. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, semua yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah, fungsi, kegunakan, faidah, yang manusia diberitahu supaya mereka menggali faidah sebesar mungkin. Di antaranya Allah menetapkan adanya malaikat yang punya tugas diembankan. Ini bukannya Allah tidak mampu. Allah bila menghendaki mengatakan kun, selesai. Karena ayatnya jelas, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman dengan kun. Orang Arab tahu bahasa itu bukan bahasa manusia. Manusia nggak bisa menyusun bahasa di atas. Bahasa itu adalah dari pencipta alam, sehingga termasuk itu mukjizat. Sehingga siapapun dengan fitrahnya akan paham. Fitrahnya mengakui, dengan keilmuan mereka diberitahu. Ketika diresapi memang mencocoki akal. Memang Allah menjelaskan akan maha kuasanya bila mau mengatakan kun, selesai. Hikmah pada kondisi Allah mampu mengatakan kun, selesai, di sana ada makhluk dicipta dengan tugas-tugas. Hikmahnya apa? Di antaranya untuk lebih mendekatkan rasa, sehingga nanti akan mendapatkan pengokoh dari segala penjuru. Semisal lebih pengokoh rasa itu, Allah menghendaki manusia kenyang tanpa makan, serba kuat, itu bisa. Malaikat memang demikian. Lalu apa hikmahnya lewat makan?
Loh, nanti hukumnya sangat banyak sekali. Hukum mikir, hukum kerja, hukum belanja, hukum masak, hukum menghidangkan, adab untuk menikmati hidangan, dan siapapun bisa merasakan kenyang lewat makan lebih disuka daripada kenyang dalam bentuk wetenge besesek. Itu kan hikmah besar. Maka diutusnya malaikat pun juga memiliki hikmah-hikmah demikian. Sehingga ketika manusia merasa, oh ada pengawas, ada pencatat, raqib atid, ada malaikat hafadhuh, kemanapun orang pergi selalu diawasi, sehingga nanti akan ngati-ngati. Semisal orang dipasang CCTV, pemantau, macam-macam, konangan, nanti beresiko, walaupun tidak ada orang itu, anak kameranya itu, diputar perilakumu ketok. Sehingga nanti akan membuat ngati-ngati, apalagi nanti akan dihisab di depan Allah Ta'ala. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Tanpa malaikat, tanpa catatan, Allah sudah tahu semuanya. Nah ternyata itu ada hikmahnya. Itu yang kedua, Allah yang maha mampu, kenapa mengutus ini itu, ternyata itu hikmahnya besar. Dan manusia untuk bisa lurus dibutuhkan kondisi seperti itu. Lalu pelajaran nomor 3, Allah memberikan kunci sukses. Artinya orang memegang kunci itu dimudahkan. Misalnya orang itu memiliki gudang, hartanya melimpah, ternyata berpotensi akan mendapatkan potensi ancaman perampasan, kehancuran, maling, dan macam-macam. Kalau orang itu punya kunci, sudah bikinkan gudang, kunci, selesai, aman. Punya kunci bisa masuk, punya kunci bisa keluar. Dan namanya kunci itu merupakan sarana menggapai sukses dengan cara yang sangat mudah. Jadi kunci maknanya sarana menggapai sukses dengan cara yang sangat mudah. Ngerti kunci ini berarti cara menggapai sukses dengan cara yang sangat mudah. Ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Apa itu kunci kesuksesan? Untuk maksimalisasi waktu 24 jam. Orang tidak akan mampu mengisi dengan amal full. Siapa yang punya kunci nanti akan dianggap amalnya full. Bisakah 24 jam kita amalnya full? Zikir terus, sholat terus, nggak akan mampu dan memang tidak dituntunkan. Yang kadang tidur saja, kata teori kesehatan 8 jam, kata mereka, benar tidaknya butuh dikoreksi. Apalagi nanti siang juga masih tidur, kadang longgar juga ketiduran, kadang juga banyak lalai, apalagi ditambah dengan maksiat. Bagaimana bisa memaksimalkan apabila kondisinya kayak begitu? Sehingga apabila manusia dihisab berdasarkan amalnya, gak ada orang yang cukup. Justru yang ada hancur semuanya apabila hukuman itu diinstankan, diberikan segera. Ya begitu elek langsung kena hukuman, elek langsung kena hukuman, elek langsung kena hukuman. Gak ada makhluk yang tersisa di permukaan bumi. Nah, maka untuk kunci kesuksesan pada kondisi kelemahan nanti dianggap ketika kunci punya, dia akan dianggap melaksanakan dengan sempurna. Apa itu kunci kesuksesan? Jaga dengan benar amalan pagi dan sore. Siapa yang bisa menjaga amal dengan benar di waktu pagi akan jadi pembegalan sampai sore, dan nanti akan dianggap sempurna sampai sore. Jaga amalan sore dengan benar akan dijadikan pembegalan sampai waktu pagi dan dianggap mendapatkan kesempurnaan sampai pagi. Sehingga waktu tengah-tengah yang relatif orang itu banyak lalai, nggak bisa maksimal, maka dengan pembegalan akan terjaga, dengan keterjagaan dia dianggap sempurna. Itu namanya kan kunci.
Ayatnya jelas, lewat sholat dan zikir itu bentuk kuncinya. Ya Allah perintahkan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jaga semua sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan wusta, asar. Termasuk di situ ada zikir sore, nanti akan menjadi pembekalan sampai pagi dan dianggap mendapatkan kebaikan sore sampai pagi. Demikian juga wa Qur'anal fajri kana masyhuda, jaga juga untuk subuh. Itu namanya Qur'anal fajri, bacaan pagi, punya mana sholat subuh, itu disaksikan. Maka akan menjadi pembekalan sampai sore dan dianggap mendapatkan nilai sempurna sampai sore. Maka zikir pagi dengan baik. Buku-buku zikir pagi, zikir sore sangat gamblang dan itu tidak lama. Sehingga fadilahnya dikatakan man shallal bardaini dakhala jannah, siapa yang sholat di dua waktu yang dingin. Dinginnya malam itu subuh, dinginnya siang itu asar, maka masuk surga. Asalkan kuncinya telah dipenuhi dengan baik. Maka termasuk pengokoh dari hal itu adalah Allah membuat ketetapan adanya malaikat penjaga siang dan malam. Yang malam subuh belum pulang, yang siang subuh telah tiba. Di waktu asar, yang siang belum pulang, yang malam telah tiba. Ketika masing-masing kembali kepada Allah, keduanya ditanya, masing-masing berikan jawaban, saya datang dia sholat, saya tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Malaikat malam laporannya begitu, malaikat siang laporannya gitu, sehingga 24 jam dianggap sholat. Dan kunci surga itu sholat. Setelah benar kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau saja yang diibadai, cara Rasul saja yang dipakai, maka sholat merupakan penghambaan zikir yang paling besar, akan menjadi pembekalan. Sarapan pagi kuat sampai sore, sarapan sore kuat sampai pagi. Senada dengan itu fadilah yang sangat panjang. Maka daripada itu, jagalah zikir pagi dengan benar. Sejak masih sempat memanfaatkan waktu sahur, sepertiga malam akhir mendekati subuh, sejak bisa witir, bisa memperbanyak istighfar di waktu sahur, bisa menjawab adzan subuh, bisa berdoa, bisa qobliyah subuh yang punya nilai lebih baik daripada dunia bersama isinya. Subuhan berjamaah dianggap sholat semalaman. Zikir pagi akan menjadi pembentengan setan sampai sore. Loh, kan luar biasa seperti itu. Maka tepati dengan baik, sempatkan waktu sekitar 1/4 jam zikir pagi, mungkin sudah tuntas, ringan tapi maknanya menyeluruh. Itulah beberapa faedah yang telah kita sampaikan, hadis yang penting buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.